mukosel ini sebenarnya ada dua penanganannya. Ada yang operatif gitu ya. Karena sebenarnya simpel penyebabnya kalau tertangani dengan cepat ya. Cuman kadang-kadang salivary mukosel ini tidak bisa terdeteksi dengan cepat, tidak bisa terdiagnosa dengan cepat karena gejalanya ini hampir pada gangguan pencernaan itu semua ada ya. Hipersalivasi, disfagia, perdarahan dari mulut, disertai adanya halitosis, itu semua kan ada, semua penyakit pada mulut itu kan ada, sehingga kadang kalau pemiliknya tidak aware itu tidak paham kalau itu ada gangguan gitu. Dikira mungkin hanya gingivitis atau mungkin kemudian ada gingivitis, kemudian ada karang gigi yang tebal. Itu kan sama, halitosis ya kan, kadang dia menyebabkan disfagia. Kalau disfagia kadang dia menyebabkan anoroksia, hipersalivasi ya kan, dikira itu. Jadi kalau bisa berbarengan, oh iya ini karena gingivitis, oh iya ini karena kita tidak memegang kelenjarnya itu membesar atau tidak. Nah, itu sehingga ketika kelenjarnya baru membesar, baru paham kalau itu memang ini salivary mukosel. Nah, kita review dulu kelenjar saliva baik pada anjing maupun pada kucing ya. Kita review dulu, mungkin adik-adik juga sudah ingat ya, kalau pada sebenarnya hampir sama, cuman pada kucing ini lebih banyak, ada 6, ada tambahan yaitu kelenjar molar ya. Jadi kita tahu yang paling besar itu ada kelenjar parotid dan kelenjar mandibula. Ini paling besar ya. Kelenjar parotid ini letaknya persis di bawah telinga ya. Cuman kelenjar parotid ini agak susah untuk dipalpasi ketika dia normal. Kenapa? Karena dia tertutup oleh musculus paratidoauricularis. Jadi tidak seperti pada, sebenarnya superficial juga. Tapi kalau pada mandibula sama-sama superficial, tapi dia karena tidak tertutup oleh musculus yang tebal. Kalau mandibula persis di belakang dari mandibula ini, jadi gampang teraba. Ya, jadi ketika meskipun tidak ada kelainan, meskipun dia normal, itu bisa teraba. Itu kelenjar mandibula. Ya. Kemudian kelanjutan dari kelenjar mandibula ini biasanya ada kelenjar sublingual ya. Kemudian ada kelenjar zigomatik dan yang terakhir kalau pada kucing ada kelenjar molar. Tapi ini jarang juga mengalami kelainan. Yang sering mengalami kelainan itu adalah ini parotid dan mandibula dan sublingual. Parotid sih jarang. Yang paling sering dua ini. Mandibula sublingual. Karena ini ada daerah pengecap, kemudian kadang ada ketusuk. Nah, memang salivary mukosel ini penyebabnya adalah kebanyakan karena dia makan sesuatu yang tajam, ketusuk. Misalnya kalau pada anjing itu karena dia makan tulang. Remahan tulang-tulang itu bisa nusuk ke kelenjar saliva tadi. Nah, kalau pada kucing, kalau dulu seringnya kan dikasih pindang tuh. Pindang, bandang, nah mungkin ada ikutan duri yang tidak lolos untuk diambil sehingga dia menyebabkan trauma. Ya itu tadi menusuk tadi. Makanya kalau sekarang pada kucing itu, tapi kalau memang sekarang pun kasus salivary mukosel ini agak jarang sudah. Tapi kalau pada anjing masih agak sering. Maksudnya masih pernah lah tertangani, kemarin pun di tempat praktek saya di rumah sakit itu menemukan adanya ini salivary mukosel, tapi tidak terlalu berat. Maksudnya cuma saya lakukan, saya jelaskan ya. Jadi itu anjing agak lumayan karena kadang anjing ini masih dibuat, ada pemilik itu masih sering membuat kasih tulang untuk mainan gitu kan. Jadi tulang-tulangnya itu kadang remahan tulangnya itu bisa membuat trauma pada kelenjarnya tadi. Nah, sehingga kalau tertusuk itu bocor ya. Jadi kan salurannya itu kan menghasilkan ada kelenjarnya itu. Nah, ketusuk bocor, dia numpuk di jaringan subkutannya sehingga makanya akan terjadi pembengkakan. Nah, nanti pembengkakan itu macam-macam. Pembengkakannya itu bisa karena kalau cairan pasti salivary mukosel ini akan dijelaskan gimana cara mendeteksinya, membandingkan misalnya dengan infeksi biasa atau dengan salivary mukosel atau dengan tumor nanti ya. Nah,
ini kita tadi divisikan reseksi kelenjar ludah. Apa itu? Reseksi kelenjar ludah adalah pengangkatan sebagian atau keseluruhan dari kelenjar ludah, ya. Indikasinya adalah penanganan kasus-kasus salivary mukosel, neoplasma. Nah, itu biasanya diangkat semua neoplasma pada kelenjar ludah, ya. Nah, ini kita salah satu yang kita bahas untuk penanganan yang dilakukan dengan penanganan reseksi kelenjar itu yaitu adalah salivary mukosel tadi, ya. Persiapan preoperasi, bila ada depresi pernapasan lakukan koreksi dengan tracheostomi. Nah, ini biasanya yang ada tanda-tanda depresi pernapasan itu pada kelainan pada kelenjar sigomatik, ya. Kenapa? Karena sigomatik kita tahu di tengah tadi, dia itu letaknya di faring. Nah, kita tahu faring itu perpindah atau dia adalah area pertemuan antara saluran nafas dengan saluran pencernaan. Jadi makanya kalau dia ada trauma, ada infeksi, pasti dia ada salah satunya distress respirasi dan kesulitan menafas di sebagian. Nah, kalau yang terkena biasanya memang kalau yang terkena itu kelenjar saliva pada sigomatik biasanya prognosanya adalah infaus. Agak susah kita menanganinya, ya. Nah, salah satunya tadi penanganannya harus kita kalau ada sesak kita lakukan dengan koreksi dengan tracheostomi. Kenapa dok kok nggak boleh pakai endotracheal tube saja? Ya kan bisa kan, nggak usah melubangi trachea. Kenapa kok tidak dilakukan ETT? Karena ETT ini masuk ke daerah faring, ini juga akan melukai, jadi akan sakit juga. Makanya yang lebih aman lakukan dengan tracheostomi dan berikan antibiotik. Oke. Selanjutnya, nah ini teknik operasinya ya. Kita bicarakan reseksi kelenjar ludahnya dulu, baru nanti. Tadi kan sudah saya sentil sedikit tentang salivary mukoselnya ya. Jadi kalau teknik operasinya sebenarnya sangat simpel ya. Jadi di sini hati-hati. Biasanya ini kelenjar parotid, di bawahnya ini ada kelenjar mandibula. Biasanya yang sering kita angkat itu mandibula dan sublingual biasanya ya. Nah, kita pertama-tama ada lakukan insisi persis pada bawahnya telinga, pada auricula ini, pada daun telinga yang ini langsung dibuat di bawahnya. Jangan terlalu ke belakang, ya, jangan terlalu misalnya ke sini. Karena apa? Di sini ada pembuluh darah besar. Ya, di sini ada 2 pembuluh darah besar cabang dari vena jugularis, yaitu vena lingual facial dan kelenjar vena maxillaris. Ya. Nah, kalau terlalu ke belakang, itu nanti takutnya akan kena ini. Nah, nanti perdarahan cukup besar, malah nanti kehilangan darah besar cukup besar, akan tingkat kematiannya akan tinggi. Nah, insisinya itu boleh tegak lurus seperti ini, boleh melintang, jadi tidak masalah. Asal jangan terlalu ke belakang. Persis saja di bawah telinga ini, ya. Kemudian kalau sudah kita akan ketemu dengan musculus plastisma yang menutupi kelenjar mandibula. Nah, ini ada pembuluh darahnya, makanya kita menginsisinya tegak lurus seperti ini. Atau sebentar ya, ada azan ya. Allah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi kalau tadi sudah ketemu tadi kita buka muskulus platysma, itu kita akan lihat lebih. Ini kapsula dari kelenjar mandibula ya. Kapsula dari kita buka aja, kita prepare tumbuh sampai rostralnya sampai ujungnya ya. Nah, kalau sudah ujungnya ini biasanya kalau mau diteruskan, kalau kita membelah atau membuka musculus masseter dan gastricus, kita akan ketemu kelenjar dari sublingual. Nah, ini terserah. Kalau ini dia masih bagus, kita bisa potong di sini. Kita tidak perlu meretraksi ini ya. Kita diamkan saja. Tapi kalau misalnya sublingualnya ini juga sudah terkena infeksi, misalnya sudah merah, busuk, nekrosis. Nah, ini kita potong sampai sini. Jadi kalau kita mau menemukan kelenjar saliva sublingual ya, ini kita tidak boleh memotong muskulus di gastricus sama masseter. Kita hanya boleh menguakkan saja. Ya, menguakkan jadi muskulus kelenjar sublingual itu ada di bawah itu. Biasanya kita sambil kita tarik dari submandibulanya itu akan sudah ketemu. Nah, kita tinggal potong. Itu. Simple, jadi nanti tinggal dijahit ya. Nah, kalau ini tadi kita bicarakan tentang salivari mukoselnya ya. Definisinya adalah kumpulnya ludah atau saliva mukoid dalam jaringan sukutan akibat sobeknya kelenjar saluran saliva ya tadi karena ketusuk ya, jadi ketusuk dari duri atau tulang tadi ya. Nah, bentuknya ini ada tiga. Ada cervical mucosel, ada ranula, ada pharyngeal mucosel ya. Jadi kalau cervical mucosel ini biasanya yang terkena mandibula, tanda-tandanya itu ada pembengkakan pada leher. Kalau ranula ini yang terkena adalah kelenjar saliva sublingual. Nah, ini tadi yang saya katakan pharyngeal mucosel. Ini yang kena adalah sigmomatic. Dan ini yang paling jelek prognosanya ya. Nah, ini adalah bentuk cervical mucosel. Biasanya yang kena adalah kelenjar mandibula ya. Nah, ini yang bentuk ranula, ini adalah sublingual yang kena. Nah, bagaimana kalau kita mendeteksi patofisiologisnya? Tadi sudah saya jelaskan ya, patofisiologisnya tadi karena tulang dan duri ya. Diagnosanya, nah ini tadi sering pada anjing, karena normal pada anjing pada kucing jarang, apalagi sekarang sudah pakai cat food, itu kan sudah tidak pernah makan pindang dan bandeng dan sebagainya ya. Tanda-tanda klinis tergantung pada lokasi mukosel. Jika ada perdarahan pada mulut,
itu berarti kita harus waspada ya. Bentuk varing mukosel adalah ada gejala dispepsia dan depresi pernapasan. Nah, itu tadi karena bentuk psikomatik itu di daerah faring, dia pertemuan dari saluran nafas dan saluran pencernaan sehingga ada tanda-tanda dispepsia dan depresi pernapasan ya. Lakukan aspirasi pada masa mukosel. Nah, ini kita akan membandingkan antara membandingkan antara apakah itu infeksi pada kelenjar darah biasa atau ada salivari mukosel. Itu kita lakukan aspirasi cairan pada itu ya. Nah, kalau kalau kita lakukan penusukan tadi, misalnya ini ya, ini ujungnya, kita lakukan penusukan jedes di sini ya. Nah, itu kalau tidak ada cairan, tidak ketemu cairan, berarti itu tumor. Ya, tapi tetap kita lakukan pengangkatan tumor, tetap kita pengangkatan dari kelenjar salivanya tadi, atau kita angkat tumornya sekalian tusuk ya. Nah, kalau salivari mukosel kalau kita lakukan aspirasi itu biasanya warnanya kemerahan, kemudian ada nanah. Yang normal itu salivari mukosel, pasti ini. Salivari mukosel, jadi kalau kelenjar saliva itu yang normal itu kalau berwarna kuning ya kental. Nah, itu berarti salivari mukosel. Tapi kalau ada infeksi, tapi tetap sih penanganannya sama. Kalau memang perlu diangkat. Kalau ada infeksi, berarti cairan itu adalah warnanya merah atau bahkan nanah. Kalau ada infeksi, kalau bakterinya termasuk bakteri anaerob itu bisa menghasilkan nanah. Nah, itu nanti prognosanya lebih jelek lagi. Nah, kalau salivari mukosel prognosanya memang fosta ya, tidak terlalu parah. Nah, itu ini tindakan operatifnya adalah kita lakukan drainase. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi karena sudah ketahuan, jadi drainase itu gini tekniknya. Ini kan tadi awal tadi untuk melakukan diagnosa, untuk melakukan diagnosa banding, itu kan kita lakukan aspirasi tuh, kita tusuk di sini. Ya kan, kita lakukan aspirasi, kita tusuk. Nah, kalau mau melakukan drainase, sekalian kalau memang itu salivari mukosel, tapi kalau tadi cairannya warnanya merah atau nanah, jangan dilakukan drainase, ya, tetap langsung dilakukan pengangkatan. Ya, kalau salivari mukosel masih memungkinkan untuk dilakukan drainase karena tidak terlalu berbahaya. Jadi ini kan sudah lubang. Buat lubang yang sejajar dengan lubang pertama tadi, ini kita buat lubang ya. Sudah, kemudian kita masukkan kasa atau drainase, kateter drainase itu mahal sih. Kalau saya bisa biasanya kalau saya sih pakai ini, kita nggak usah mahal-mahal, pakai selang infus yang sisa, boleh sih pakai yang steril juga boleh. Kalau saya biasanya pakai yang sisa infus bekasnya yang tidak infeksius ya, itu kemudian saya steril, kemudian saya buat lubang-lubang itu pinggir-pinggirnya, nanti ada di video pasti seperti itu. Saya buat lubang-lubang, nah masukkan selangnya tadi di sini masukkan, tembuskan ke sini. Bisa pakai alat yang namanya sonde itu, atau kita pakai kasa tadi, kasa steril itu kita masukkan ke sini, kita ikat, kemudian kita balut. Balutnya ini agak tebal. Sebelum dibalut kita kasih kasa tebal, itu fungsinya adalah agar itu sambil menekan sehingga cairan itu banyak keluar. Jadi kan ditekan gini sama bahan yang tadi, kemudian dia biar nempel di sini, kemudian kita balut. Nah, itu fungsinya agar tidak tetes-tetes, dan biasanya 2 atau 3 hari kita ganti selangnya, kita ganti selang drainasenya, kita ganti balutannya. Nah, kalau misalnya 2-3 hari tadi dibuka ada perbaikan, dia kempes, berarti berhasil. Tapi kalau misalnya 3 hari kok masih tambah besar, ya berarti harus langsung dilakukan pengangkatan kelenjar saliva ya. Jadi seksi kelenjar saliva, jadi tidak diteruskan lagi drainasenya. Tapi ketika kalau
uh,